Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hanif Harahap akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital dengan mengacu konsep Sostak, mata pelajaran Digital Innovative Entrepreneurship. Ini adalah ujian akhir semester. Yang pertama adalah pengertian pemasaran digital dan peran penting pemasaran digital. Pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan atau calon pelanggan melalui aktivitas online. Aktivitas ini memiliki target yang terukur serta bersifat interaktif serta guna memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan teknologi digital. Peran strategi pemasaran digital dalam keberhasilan bisnis adalah memberi arahan ke depan bagi seluruh aktivitas pemasaran digital perusahaan, membantu menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan di pasar, dan memastikan efisiensi dengan mengidentifikasi strategi atau taktik mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Selanjutnya adalah konsep strategi marketing. Strategi pemasaran digital memberikan arah yang jelas bagi aktivitas pemasaran online suatu organisasi. Tujuannya adalah mencapai sasaran bisnis dengan memanfaatkan sumber daya digital yang efektif. Fungsi utama strategi ini adalah satu, menentukan arah dan sasaran pemasaran digital. Dua, mengintegrasikan aktivitas online dengan strategi bisnis utama. Tiga, membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi digital. Pentingnya perencanaan. Perencanaan sangat krusial karena membantu perusahaan memilih opsi yang terbaik untuk mencapai tujuan dan menghindari penggunaan sumber daya pada taktik yang tidak produktif. Selanjutnya adalah 6 tahapan dalam model Sostak. Model Sostak yang dikembangkan oleh Kafri dan Katwijk 2012 terdiri dari 6 tahapan utama dalam perencanaan strategi digital. Yang pertama adalah situational analysis. Tahapan ini berfungsi untuk memahami posisi bisnis saat ini di pasar digital dan bagaimana eksternal mempengaruhi strategi perusahaan. Analisis situasi menjadi dasar bagi semua tahapan. Berikutnya yaitu analisis lingkungan eksternal, analisis internal, analisis pelanggan seperti perilaku pelanggan, kemauan serta kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya analisis pesaing, yaitu cara kita untuk dapat menyaingi saingan atau cara kita untuk membandingkan strategi digital kita terhadap pesaing. Yang selanjutnya analisis data kinerja digital. Tujuan adalah menjawab pertanyaan di mana posisi bisnis kita sekarang. Yang kedua adalah objektif. Tahapan ini menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui strategi pasar digital. Tujuan harus bersifat SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan dengan bisnis, dan time bound, memiliki batas waktu. Contoh tujuan dalam pemasaran digital adalah satu, meningkatkan trafik website sebesar 25% dalam 3 bulan, meningkatkan penjualan di media sosial, meningkatkan tingkat konversi dari 2% menjadi 4%. Yang selanjutnya adalah strategi. Strategi merupakan pendekatan menyeluruh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan arah besar, posisi merek, dan target audiens digital. Elemen penting strategi adalah segmentasi. Segmentasi adalah pasar atau kelompok konsumen yang homogen berdasarkan perilaku digital, usia, lokasi, dan minat. Yaitu penentuan target mana yang produk kita atau merek kita sebarkan. Yang selanjutnya adalah positioning. Positioning adalah citra merek kita di konsumen. Dan terakhir adalah value proposition, menjelaskan nilai atau keunikan yang ditawarkan oleh produk kita. Yang selanjutnya adalah taktik. Tahapan ini merupakan turunan dari strategi yang menjelaskan aktivitas operasional.
Secara rinci, taktik berisi langkah konkret untuk melaksanakan strategi melalui berbagai saluran digital. Contoh taktik pemasaran digital meliputi konten marketing, konten video, artikel blog, infografis, dan postingan media sosial. Yang kedua adalah sosial media marketing, kampanye melalui Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Yang ketiga, influencer marketing, yaitu dengan menggandeng figur publik atau influencer untuk mempromosikan produk kita. Yang selanjutnya adalah action. Tahapan ini berfokus pada pelaksanaan taktik secara operasional dan penentuan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan. Pada tahap ini dibutuhkan koordinasi lintas tim serta alokasi sumber daya yang tepat. Elemen penting tahapan action yaitu satu, penjadwalan kegiatan, menentukan timeline kampanye, frekuensi postingan, dan durasi promosi. Yang kedua, pembagian tanggung jawab, menetapkan siapa yang mengerjakan, misalnya tim konten membagi seperti tim konten sendiri, tim media sendiri, dan tim analitik itu sendiri. Yang ketiga, pemilihan alat digital seperti Google Analytics, Meta Business Suite, atau HubSpot. Yang terakhir adalah koordinasi internal dan eksternal, termasuk dengan agensi digital atau mitra bisnis. Selanjutnya adalah kontrol. Yang terakhir adalah kontrol, yaitu tahapan terakhir. Ini bertujuan untuk mengukur hasil kinerja strategi pemasaran digital secara berkala. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil aktual terhadap tujuan yang ditetapkan di awal. Aspek yang penting dalam tahap ini adalah satu, key performance indicator seperti konversi, engagement rate, ROI, dan jumlah pengunjung baru. Yang kedua, monitoring berkelanjutan melalui tools analitik digital untuk mengetahui tren dan respon pelanggan. Yang ketiga ada feedback dan perbaikan. Strategi yang kurang efektif perlu disesuaikan berdasarkan data hasil evaluasi. Yang terakhir ada benchmark, membandingkan performa dengan standar industri atau pesaing utama. Kesimpulan, model Sostek memberikan panduan sistematis bagi perusahaan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengontrol strategi pemasaran digital. Dengan penerapan keenam tahap ini secara berurutan berkesinambungan, organisasi dapat memastikan bahwa setiap aktivitas digital marketing memiliki arah yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Ini adalah studi kasus penerapan SOTAC atau Sostek di Tokopedia. Yang pertama adalah situational analysis. Tokopedia beroperasi di pasar e-commerce Indonesia yang sangat kompetitif. Banyak saingan seperti Shopee, habis itu Bukalapak, dan lain-lain. Yang pertama kita audiensinya dulu. Masyarakat Indonesia yang semakin melek digital dan milenial hingga Gen Z yang mencari kemudahan belanja dengan metode pembayaran yang beragam. Kompetensi menghadapi persaingan ketat dari Shopee, penguasa pasar, dan Lazada. Yang ketiga adalah kondisi internal. Sebagai bagian dari grup GoTo, Tokopedia memiliki ekosistem yang kuat, pembayaran melalui GoPay dan logistik melalui GoSend. Tantangan isu keamanan di data di masa lalu menjadi poin yang harus diperhatikan dalam menjaga kepercayaan pengguna. Objektivitas, tujuan utama mempertahankan posisi sebagai top of mind e-commerce. Target terukur yaitu meningkatkan jumlah transaksi bulanan dan meningkatkan engagement di media sosial. Strategi positioning yaitu menempatkan diri sebagai mall online yang paling aman dan lengkap dengan semangat selalu ada, selalu bisa. Targeting menargetkan UMKM lokal agar goal digital, pemberdayaan penjual lokal dan konsumen rumah tangga, serta kolaborasi dengan influencer lokal. Taktik Tokopedia mempunyai slogan yaitu mulai aja dulu. Itulah menjadi taktik atau kampanye untuk Tokopedia. Yang kedua adalah penggunaan influencer, berkolaborasi dengan brand ambassador seperti K-pop, Blackpink di masa lalu, dan
key opinion leader lokal untuk menarik massa. Yang selanjutnya adalah produksi konten video pendek di TikTok dan Instagram Reels. Actionnya, operasional taktik, tim marketing mengatur jadwal rilis promosi web dan memastikan server aplikasi mampu menangani lonjakan trafik. Yang kedua, sistem menggunakan algoritma machine learning untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan di beranda setiap pengguna. Kemitraan, menjalin kerjasama dengan ribuan kurir logistik dan merchant untuk memastikan ketersediaan barang. Kontrol, KPI memantau conversion rate, berapa banyak pengunjung yang akhirnya membeli, dan customer acquisition cost, biaya untuk mendapatkan satu pengguna baru. Analitik, menggunakan alat seperti Google Analytics dan internal dashboard untuk melihat bounce rate pada halaman promo. Survei pelanggan, mengukur Net Promoter Score atau NPS untuk mengetahui tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna. Yang terakhir adalah rekomendasi. Yang pertama adalah meningkatkan personalisasi, gunakan machine learning untuk menyesuaikan rekomendasi produk sesuai preferensi pengguna. Yang kedua, optimalisasi omni-channel experience, integrasikan pengalaman antara aplikasi web dan toko offline mitra UMKM agar lebih konsisten. Yang ketiga, pemanfaatan data analitik lanjutan, terapkan analitik prediktif untuk memahami tren pembelian musiman dan perilaku konsumen. Yang keempat, sustainable branding, kampanyekan nilai berkelanjutan seperti program hijau, Tokopedia eco-friendly. Dengan menerapkan rekomendasi ini, Tokopedia dapat menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar bersaing dalam perang harga dan diskon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.